Selamat malam semuanya. Karena minggu depan gue bakal lagi nggak di Jakarta, jadi gue kejar tayang supaya at least gue setoran satu video lagi. Nah, kali ini bukunya tentang research. Tebel banget bukunya. Segini nih. Nah, judulnya adalah The Field Study Handbook by Janchit Chase. Nah, buku ini salah satu Bible-nya untuk researcher. Dikeluarin tahun 2017 sama seorang yang lumayan terkenal di dunia research dan desain, namanya ya nih si Jan Chipchase. Di Jan Chipchase ini dia salah satu konsultan atau vendor research yang terkenal lah. Hampir semua big tech companies mungkin pernah nyobain kerja sama dia. Airbnb gue dengar pernah kerja sama dia, Facebook gue dengar pernah kerja sama dia, dan ya ininya price tag-nya pasti udah gila-gilaan lah. Karena dia udah puluhan tahun, belasan mungkin nggak sampai puluhan sih, belasan tahun do this shit. Kayak researching to many different countries dan gila-gilaan. Buku dia sebelumnya tentang contoh-contoh insight yang dia dapat dari negara-negara yang dia pernah do research. Nah, yang bikin buku ini unik adalah dia sangat praktis. Jadi kalau field study yang di bidang akademik mungkin kan beda sama field study yang kita lakukan di perusahaan komersil. Nah, dia dari sudut pandang yang mungkin lebih komersil. Secara praktis ngasih pertimbangan-pertimbangan praktis gimana cara melakukan field study ketika kita di perusahaan yang di industri lah. Nah, si Yancip Chase ini juga bikin studio namanya Studio D atau D Studio, I'm not sure, but you can check the website. Dia punya newsletter, gua really recommend buat subscribe buat newsletternya dia. Dia suka ngirimin setiap bulan random things, kayak ini hal-hal yang dia baca, ini quote-quotes yang dia baca, terus ya share aja ke orang-orangnya gitu. Dan menurut gue lumayan unik lah buat pengen isi tahu otaknya si Jan ini. Walaupun sebenarnya gue ada sempat denger beberapa feedback yang kurang oke tentang si orang ini yang pernah kerja sama si Jan ini. Katanya dia lumayan seksis gitu katanya. Tapi ya gue cuma dengar dari satu sisi, yang satu sisi pun yang ngomong juga dari gender female. Jadi mungkin gue perlu dengar lebih untuk bisa membuat judgement juga. Anyway, gue juga nggak pernah kerja sama dia. Tapi dia suka bikin retret juga, bikin retret buat desain research leader gitu. Retretnya lucu-lucu kayak 10 hari di Nepal, 6 hari di Kyoto, atau bahkan dia suka bikin workshop sambil dia pergi. Misalnya ada workshop di Afghanistan, ada beneran. Kalau lihat di websitenya sebelum zaman pandemi, dia buka workshop gitu yang di real field study environment gitu. Nah, anyway, jadi ngomongin dia lebihan. This book is quite good kalau lu mau benar-benar deep dive tentang gimana caranya ngelakuin qualitative study, terutama ya field study, sebuah study yang di lingkungan di mana users itu tinggal, memakai produk dan service yang kita mau lakukan research-nya gitu. Nah, setebel ini isinya apa aja? Kita lihat table of contents-nya ya. Table of contents-nya dia bagi jadi 4 chapter. Chapter pertama planning-nya, chapter kedua metode-metodenya, chapter ketiga apa yang dia lakukan secara praktis ketika sudah di medan riset, dan yang terakhir di ujung akhirnya kayak sense making, analisis, sharing, impact, dan lain-lainnya. Nah, dan dia bahas lumayan details di semua itu. Jadi total ada 20 chapters. Jadi masing-masing big part tadi ada 5 chapter lah. Contohnya ketika metode, ya metodenya sangat spesifik tentang field study. Ada
ada 4 yang dia bahas: interviews, mapping, surveys, sama rapid calibration techniques. Kalau in the field-nya dia lagi ngomongin tentang kalau gimana caranya bikin pop-up studio. Pop-up studio itu seperti studio sementara ketika kita melakukan research gitu. Terus gimana collecting data tentang social atau culture construct, sama ada tentang flow atau dinamika ketika melakukan research. Di implementasinya di chapter terakhirnya tentang sense making, analisis, sintesis, deliverable, sharing, sama impact. Nah, yang planning tentang ngajarin tentang hal-hal yang fundamental kayak cara berpikir research-nya seperti apa, recruiting partisipan gimana, bikin timnya gimana, resikonya seperti apa gitu. Yang part 1 menurut gue yang paling boring, tapi part 2, part 3 sama part 4 yang lumayan sangat praktis gitu. Nah, kita coba apa yang kalau kalian bisa pengen ngerasain dikit. Mungkin interview kali. Interview dia ada satu sub-chapter kecil, nggak kecil sih, lumayan, tentang teknik-teknik interview yang dia pakai. Ada di halaman 186. Nah, dia ada banyak kasih teknik tentang gimana cara ngelakuin interview. Nah, ini penting banget karena interview itu kayak senjata utama lah orang melakukan research. Ya ada selain pengamatan, awareness, mendengar, tapi interview menurut gue salah satu yang paling utama. Nah, kita lihat beberapa teknik yang diajarin kayak referring to an exact time. Gimana caranya harus ngomong tentang suatu waktu yang pasti gitu. Daripada nanya gimana pengalaman lu memakai aplikasi ini, mending nanyanya kapan lu terakhir pakai aplikasi ini dan gimana pengalamannya. Prompting for evidence. Jadi minta buktinya kalau dia ngomong sesuatu. Nah, gua baca satu chapter namanya social parity. Ini menarik. Gua baca ya. Social parity. Social status comes into play in every part of the interview, from who makes the initial introduction to the value of the reward. Rapport is easier to build while there is social parity between the interviewer and interviewee. Participants may have communicated to their peer group that an important person is coming to their home to conduct an interview, implying that they too are equally as important. In this context, if a junior member of the team turns up, a participant risks losing face. Status may be based on any number of factors, including age, gender, job status or position, race, ethnic background, interest, and personal achievement. In a high-status country such as South Korea, two people meeting for the first time will first try to gauge each other's social status based on age, seniority, where they were educated, and who they know. This mutual assessment then frames any subsequent interaction. In low-status societies, it can still play out, albeit with more emphasis on other, less hereditary status factors. Where parity is not found, participants may show signs of disdain, hostility, or awe for the interviewer, all which impact the responses of two questions: learn when and how to mitigate their biases. Jadi dia ngajarin namanya social parity. Ketika kita melakukan research, itu ada konsep namanya seberapa sejajar antara kita dengan yang diinterview. Karena si partisipan yang kita interview, ketika dia melihat apakah kita sejajar, lebih tinggi atau lebih rendah, akan mempengaruhi respon mereka dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Dan dia lagi ngomong, lu harus sadar akan social parity itu. Dan learn kapan lu harus bisa mitigate bias yang jadi hasil dari social parity tadi. Apakah itu sejajar, lebih tinggi atau lebih bawah gitu. Dia ngasih contoh, di negara dengan high status country kayak South Korea, kalau orang pertama kali ketemu, mereka akan saling mengukur social statusnya. Atau istilah yang lebih ininya ini, tau nggak sih, dick measuring. Jadi ngukur panjang penis masing-masing gitu. Dengan cara cari tahu orang ini kerja di mana, umurnya berapa, sekolah di mana, dari keluarga yang kayak gimana. Untuk setelah melakukan tadi mengukur ukuran penis masing-masing,
baru akhirnya dia akan menjudge, oh, gue akan berhubungan dengan orang ini seperti ini nih gitu. Nah, ketika interview gitu juga. Di Indonesia menurut gue, pengalaman gue ketika melakukan research, ada social parity ini. Dan lebih seringnya seakan interviewernya berada di posisi yang lebih tinggi secara social parity-nya. Dan karena itu kita perlu cari tahu gimana cara menanggulanginya. Nah, di bawahnya gue lanjutin. Ada teknik untuk mencapai social parity yang seimbang. The well-rounded researchers must be able to interview people from across the socio-economic spectrum, from high net worth individuals to slum dwellers. In most contexts, the interviewers aims to achieve a degree of social parity with the interview to build rapport and conduct a more open and honest interview. In a few contexts, the interview will want to maintain the social distance between themselves and the interviewer. There are numerous ways for the interviewee to lower or raise their own socioeconomic status to better match that of the interviewee. For example, a lower status researchers conducting an interview with a high status participants can arrange an interview through a personal assistant, another team member, who then books the session in an upscale restaurant and provides a tasteful and sufficiently valuable gift as a reward for the session. A higher status researchers conducting an interview with a poorly educated slum dweller will put more effort into obtaining an appropriate but not showy gift, may downplay their expertise, avoid questions about their own wealth or the cost of equipment, and is careful to reward equitably but not wastefully. All things that mark them as being from a very different socio-economic status. Rival may be on foot. The researchers may wear analogous brands, or if similar to the participant, avoid brands. Jadi ngasih tahu bahwa secara umum biasanya lu pengen status parity-nya sama yang lu interview. Karena lu bisa dapat open and honest feedback dari mereka. Ada kasus-kasus tertentu yang mungkin si yang interviewernya pengen di atas atau di bawah gitu, tapi kebanyakan sama. Nah, terus dia ngasih contoh, ngasih saran, misalkan lu mau interview orang yang di atas lu sosial statusnya, super tajir gitu. Dia ngasih tips, contohnya, lu kalau mau scheduling pakai asisten lu gitu, terus di restoran yang upscale, terus ngasih hadiah yang gila-gilaan, yang nunjukin kalau ya lu statusnya tuh sama dia gitu. Sebaliknya, kalau kita research ke daerah yang ekonominya mungkin di bawah kita. Nah, gimana caranya supaya mereka nggak kelihatan kayak, wah gila nih yang datang itu interviewernya tajir banget atau pinter banget atau gimana. Jadi dia kasih contoh, pakai baju yang nggak ada brandnya, berusaha jalan kaki ke sananya, terus apalagi tadi, ngurangin kayak nggak mau menunjukkan expertise kita gitu. Ngasih insentifnya juga harus hati-hati, harus melihat kayak kadang kalau apalagi kalau orang research dari US gitu, ngasihnya kan pakai standar kadang US. Nah, itu bisa bikin mereka makin merasa di bawah social parity-nya. Jadi mungkin harus sadar kalau di Indonesia itu berapa ya insentifnya buat research itu. Nah, itu contoh teknik yang dia kasih. Ada banyak banget ditulis, ada tentang gimana interview dengan expressing ignorance, expressing interest. Lumayan banyak sih, ada I think 20 more. 20 is teknik yang dia bagi di sini. Nah, itu cuma contoh kecil, but in general along this very thick books ya dia bahas kayak gitu tentang satu-satu planning, gimana cara interview, gimana cara melakukan mapping, gimana cara melakukan quick calibration ketika lu di negara yang baru yang lu nggak kenal. Dan in general, gue waktu baca pertama kali ini di tahun 2017 waktu gue masih kerja di Uber, it helps me a lot when I did all of those research in those different countries. Kayak ngasih sedikit inspirasi dan foundational atau framework kalau gimana cara yang gue melakukan home visit atau field study. So
If you are really hard into qualitative study yang butuh banyak home visit, field study, global cultural, cross-cultural studies, then you need to katamin Bible-nya ini. Awesome. See you next time.